Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Rosyida dan teman saya Rizky Pratama. Kami dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan pemahaman tindak ujar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur lahir dan struktur batin dari suatu ujaran. Pada struktur lahir dan batin ini kita diajarkan bagaimana kita memahami makna suatu ujaran bukan hanya dari segi permukaan yang kita lihat atau urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut atau ciri-ciri tertentu masing-masing kata atau yang disebut juga dengan struktur lahir. Tetapi kita diajarkan juga bagaimana kita dapat memahami makna ujaran dari segi representasi yang mendasarinya atau kerumitannya yang terkesan menjadi sebuah kalimat yang ambigu atau yang disebut juga dengan struktur batin. Pada struktur lahir, sebuah ujaran kita dapat mengambil contoh berikut agar dapat memahaminya. Seperti lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Kalimat tersebut dapat kita pahami cukup dari urutan kata-kata yang terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberi interpretasi yang sama, yaitu adanya seorang lelaki itu sudah tua, dia sedang bermain sesuatu dan sesuatu itu adalah tenis. Sedangkan kehadiran pemahaman pada struktur batin pada sebuah ujaran dapat kita lihat pada contoh berikut. Lelaki dan wanita itu masih dapat bermain tenis. Ternyata kehadiran frasa lelaki dan wanita tua itu menjadikan ujaran tersebut terkesan ambigu. Kita dapat memaknainya sebagai sebuah kalimat yang rumit. Kita tidak yakin apakah lelaki itu juga seperti wanita atau hanya wanita saja yang tua. Interpretasi ini muncul karena adjektiva tua dapat berfungsi sebagai puatas hanya pada nominal wanita saja atau pada frasa lelaki dan wanita. Jadi, dalam memahami sebuah ujaran, kita perlu memahami makna struktur lahir dan struktur makna. Jadi, dalam memahami sebuah ujaran, kita perlu memahami makna struktur lahir dan makna struktur batin dari ujaran tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai preposisi. Pengertian mengenai preposisi ini penting untuk komprehensi karena yang kita pahami dari suatu kalimat sebenarnya adalah proposisi. Seorang pendengar menerima memasukkan berupa rentetan kata yang disusun secara hierarki. Begitu kita mendengar sebuah kata, proses mental kita mulai bekerja dengan membangun makna pada kata ini dengan memanfaatkan fitur-fitur pada kata ini. Hal tersebut dapat kita lihat pada contoh berikut seperti ini. Preman tua itu mencuri sepeda saya. Selanjutnya yaitu ambiguitas. Dalam beberapa hal kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan, untuk pemahaman kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengaran menerka makna tersebut tetapi terkaan dia salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Adapun macam-macam ambiguitas dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya. Ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal.
Sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, ini bisa. Makna kalimat tersebut kita tidak tahu. Makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah struktur kalimat yang dipakai. Contohnya seperti pengusaha wanita itu kaya adalah ambigu karena Contoh pengusaha wanita itu kaya seperti ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Pratama. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Rizky Pratama dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, mata kuliah Psikolinguistik. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi mengenai materi pada bab 9, yakni ketaksaan dalam ujaran. Dalam pesona bahasa, langkah awal memahami linguistik, pengetahuan sintaksis tidak hanya menetapkan rangkaian mana yang gramatikal dan mana yang tidak gramatikal, tetapi juga menjelaskan tafsir ganda atau ketaksaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ujaran taksa adalah ujaran yang maknanya dapat ditafsirkan bermacam-macam. Adapun sebab terjadinya ketaksaan diantaranya adalah adanya keharmonisan, yaitu adanya kesamaan ciri fisik, kata atau laksem. Contohnya, minggu lalu saya bertemu Paus. Paus pada kalimat tersebut menunjukkan ketaksaan karena belum jelas apakah yang dimaksud kepala gereja atau sejenis ikan besar. Kekurangan konteks. Contoh pada kasus keharmonisan juga merupakan tanda adanya kekurangan konteks yang menyebabkan ketaksaan. Jika konteks kalimat diperjelas, ketaksaan dapat diatasi. Contoh, minggu lalu ketika berkunjung ke Roma saya bertemu Paus. Minggu lalu ketika berlayar di samudra ini saya bertemu Paus. Ketidakcermatan struktur gramatikal meliputi struktur frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ketaksaan karena ketidakcermatan struktur gramatikal dapat pula terjadi pada konstruksi yang struktur gramatikalnya berterima, tetapi berbagai kendala simantik telah menimbulkan ketaksaan pada konstruksi itu. Contoh, lukisan Adi. Terjadi ketaksaan apakah yang dimaksud lukisan Adi, lukisan karya Adi, atau lukisan itu menampilkan wajah Adi. Kekurangan tanda baca. Ketaksaan karena kekurangan tanda baca tanya hanya terjadi pada bahasa ragam tulis. Hal ini terjadi karena pada ragam tulis tidak terdapat intonasi yang dapat memperjelas maksud ujaran. Contoh, buku sejarah baru. Terdapat ketaksaan apakah buku itu mengenai sejarah baru atau buku baru itu mengenai sejarah. Untuk menghilangkan ketaksaan dapat diberi tanda hubung seperti buku sejarah baru. Untuk arti sejarah baru dan buku sejarah baru, untuk arti buku baru itu mengenai sejarah. Nah, selanjutnya yakni tujuan pembelajaran strategi dalam memahami ujaran. Dalam memahami suatu ujaran ada 3 faktor yang ikut membantu manusia. Yang pertama, faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Sebagai anggota masyarakat, manusia telah hidup bersama dengan alam sekitar. Alam sekitar ini memberikan pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Sebagaimana dari pengetahuan ini bersifat universal, sedangkan sebagian yang lain khusus mengenai masyarakat di mana manusia tinggal. Pengetahuan umum bahwa gajah berbadan besar, tetapi dianggap gajah yang berukuran kecil adalah gajah layaknya seukuran seekor kambing. Sebaliknya, pengetahuan bahwa semut berbadan kecil membuat ujaran bahwa semut yang panjangnya 2 cm adalah semut yang berbadan besar, dan sebagainya. Dengan demikian, ungkapan gajah kecil dan semut besar harus dipahami dalam konteks tentang pengetahuan dunia.
Tidak jarang pula pengetahuan dunia ini merupakan satu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Contoh, he walked afraid of horse shoes. He walked afraid of alligator shoes. Kita pahami bahwa horse shoes pastilah sepatu yang dipakai oleh kuda, sedangkan alligator shoes adalah sepatu yang dibuat dari kulit buaya. Pemahaman yang seperti ini semata-mata berdasarkan pengetahuan tentang dunia di mana manusia hidup, yakni bahwa dunia ini kuda memang banyak yang memakai sepatu dan tidak ada buaya yang memakai sepatu. Kulit buaya memang banyak yang dipakai untuk membuat sepatu dan tidak ada sepatu yang dibuat dari kulit kuda. Di samping pengetahuan tentang dunia, dalam memahami ujaran juga dibantu oleh faktor-faktor sintaktik seperti kalimat yang terdiri dari konstituen. Konstituen ini juga memiliki struktur tertentu. Struktur tertentu ini yang membantu kita dalam memahami ujaran. Dengan kata lain, kita memakai strategi sintaksis untuk memahami suatu ujaran. Strategi ini yaitu setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar. Proses mental kita mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dan konstituen tersebut. Setelah mendengar kata yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah berikutnya mengakhiri konstruksi tersebut. Setelah itu, mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Di samping strategi sintaktik, orang juga memakai strategi semantik dalam memahami ujaran. Strategi semantik yang kita pakai yakni contoh, pakailah nalar dalam memahami ujaran. Carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Apabila ada urutan kata NVN, N yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali ada tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Yang selanjutnya terakhir ini tujuan pembelajaran penyimpanan data ujar. Penyimpanan data dapat dicontohkan dengan ditunjukkannya sebuah benda yang biasanya dipakai untuk menulis. Dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada lain yang ditulis, maka tanpa berpikir akan ujaran pena. Dikatakan tanpa berpikir karena berproses vertikal, kata itu berjalan begitu cepat sepertinya otomatis keluar begitu saja. Begitu juga bila manusia bertindak sebagai pendengar, dapat dipahami seolah-olah tanpa berpikir, padahal proses sangatlah panjang dan kompleks. Pertama, pendengar harus dapat terlebih dahulu menentukan apakah 4 bunyi yang didengar itu adalah kata dalam bahasa. Secara intuitif, tahu bahwa urutan bunyi seperti itu memang mengikuti kaidah konotatif bahasa atau tidak. Artinya, apakah urutan bunyi seperti contohkan membentuk wujud yang pantas dalam bahasanya. Proses ini tentunya membutuhkan waktu karena untuk mencapai kata yang diinginkan harus dilakukan dengan proses eliminasi pensil, memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik tulisannya bukan dari tinta atau spidol. Yang selalu terwujud dalam kategori sintaksis yang sama, yakni morfem yang bunyinya sama atau mirip disimpan pada tempat-tempat yang berdekatan. Hal ini terbukti pada gejala lupa-lupa ingat. Makna sebuah kata melalui beberapa proses. Pertama, harus ditemukan dahulu apakah keempat bunyi yang didengar adalah proses yang kita pahami. Kedua, harus dikumpulkan fitur yang secara alami melekat pada benda-benda itu. Tiga, harus dibandingkan dengan benda-benda lain yang fitur-fiturnya tumpang tindih dengan fitur kata tersebut. Misalnya dengan benda yang mirip, yang harus dipilih antara beberapa benda tersebut yang memiliki semua syarat. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah proses eliminasi benda-benda yang mirip bentuk dan fungsinya tetapi ternyata tidak sama dengan benda yang sudah didengar. Sekian dan terima kasih dari kelompok kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.